Alika mendadak gugup dan memerah wajahnya hingga menyebabkan ia spontan memalingkan wajahnya ke arah lain. Berbeda jauh dengan Andrew dan Rahel yang tampak sangat kesal dengan kemesraan mereka saat itu. Hingga akhirnya niat mereka yang ingin salaman dengan sang pengantin baru pun terlupakan begitu saja. Mereka pergi meninggalkan altar. Menjauh, sejauh mungkin. Dengan perasaan yang sangat malu. Setelah itu pun Alika merasa sangat lega karena dua makhluk astral itu sudah pergi dari sana. Namun di satu sisi ia merasa sangat senang dan puas karena telah mempermalukan dua orang itu. Ini semua berkat Yustaf. Alika pun langsung memegang tangan Yustaf. Ia merasa sangat berhutang budi padanya. Makasih banget ya. Aku benar-benar enggak ngangka kamu seberani itu. Beneran deh. Aku bener-bener puas banget. Haha, pokoknya abis ini aku bakal traktir kamu makan. Ucap Alika. Yustaf tersenyum. Meskipun ada hal yang ingin ia tanyakan saat itu. Alika kembali mengajak Yustaf duduk di sampingnya. Lelaki itu pun menurutinya. Ada sesuatu yang mulai mengganjal pikirannya sekarang. Oh iya Al. Ucap Yustaf masih ingin membahas apa yang jadi pertanyaan di kepalanya barusan. Kenapa? Tanya Alika meski matanya terus melihat ke arah para tamu undangan ataupun teman sekantornya yang sibuk makan. Tadi itu, siapa? Tanya Yustaf. Yang barusan, mantan suamiku, ucap Alika. Yustaf menguakkan perkataannya lalu memalingkan wajahnya. Terdiam, memikirkan sesuatu. Beberapa waktu lalu, Alika bahkan berkata jika tadi adalah waktunya membalas dendam. Jadi itu alasan kenapa Alika ingin menikah cepat hingga akhirnya menikahinya. Pasti karena mantan suaminya yang menjengkelkan itu. Tapi, apakah mungkin Alika melakukan semua balas dendam ini karena dia masih mencintai lelaki itu? Kedua orang tua Alika yang sejak tadi juga hadir di sana. Duduk di kursi yang telah disediakan di altar pernikahan tampak saling berbisik. Pah, eta lihat si Alika. Suaminya kasep pisan si Pah. Beruntung banget deh tuh anak. Lihatnya aja gak bosen-bosen. Bisik Ratna yang memakai kebaya putih dengan rambut disanggul dan wajah yang medok dengan make up. Rudy yang mendengar langsung tertawa mentah. Mama kok ngomong gitu sih di depan papa? Emang mama enggak takut papa cemburu apa? Tandas Rudy yang langsung dicubit oleh Ratna. Udah tua aja masih pakai cemburu-cemburuan. Ingat umur Pah. Enggak usah gaya-gayaan ngikutin anak muda atau siapa tuh sugar-sugar eta. Balas Ratna. Sugar daddy. Nyambung ke sugar daddy sih mah. Ngomong amalah dijawab Z. Pasti mama kalau lagi begitu terus ditanyain mau buang air di WC atau di baskom. Pasti milih baskom. Ujar Rudy dan langsung dicubit oleh Ratna karena dianggap ngawur. Tapi asa bukan kawinan beneran ya Pah? Tanya Ratna yang langsung memicu kernyitan di dahi Rudy. Bukan kawinan beneran maksudnya gimana? Tanya Rudy heran. Ya kedua orang tua si Yustaf enggak ada, ujar Ratna. Loh, kedua orang tuanya kan udah meninggal mah. Makanya dia diwakilkan sama saudara dekatnya. Masa harus dibahas lagi sih? Ujar Rudy. Iya Pah. Mama tahu. Kasihan juga si Yustaf udah jadi yatim piatu semenjak SD, ujar Ratna prihatin. Nah maka dari itu mama sebagai mertua yang baik dan tidak sombong harus bersikap baik dan enggak galak sama Yustaf. Nanti jatuhnya kayak film tersanjung episodenya sampai ribuan. Anggap aja dia sebagai anak kandung kita. Sama kayak kita menganggap Alika selama ini, ujar Rudy. Ratna tersenyum. Iya Pah. Setelah pernikahan selesai, Alika, Yustaf, Albert dan kedua orang tua Alika pun sudah saling berganti baju kayak penampilan kasualnya dan kini mereka sudah keluar dari gedung pernikahan yang telah dikosongkan itu. Mama sama papa mau pulang sama Alika atau Albert? Tanya Alika. Ratna langsung menjawab tanpa basa-basi. Ya jelas dong sama Albert. Pengantin baru masa mau dipisahin gitu aja sih. Ujar Ratna sambil mengerdip-ngerdipkan mata kirinya pada Rudy. Memberi kode. Tapi si Yus bisa nyetir gak tuh? Tanya Ratna. Alika memandang ke arah Yustaf penasaran dengan jawaban yang ingin dikatakan olehnya. Baby sabu. Ujar Yustaf gugup. Alika merasa ada paksaan di dalam perkataan Yustaf barusan. Apakah sebenarnya dia tidak bisa membawa mobil? Ya sudah. Ayo Albert kita pulang duluan. Kasihan Alika dan Yustaf mau cepet-cepet malam pertama.
Ujar Ratna yang langsung ngeloyor padahal Alika sempat akan memberi peringatan pada ibunya karena sudah berkata yang tidak-tidak. Apalagi menyinggung mereka dengan malam pertama. Alika hanya geleng-geleng kepala saat ditinggal begitu saja saat itu. Rudy pun berpesan pada Alika. Sebelum pergi mengikuti istrinya. Al, kalau kamu ada apa-apa ke rumah aja ya. Rumah papa dan mama kan di sebelah rumah barumu. Ngesot juga nyampe hehe. Nak Yustaf. Titip Alika ya. Pinta Rudy. Yustaf tersenyum. Baik pak, hati-hati. Ujar Yustaf ramah. Alika pun kini berjalan mendahului Yustaf. Ia maupun Yustaf yang membuntutinya dari belakang. Sekarang sedang menuju ke area parkir yang jaraknya tak terlalu jauh dari sana. Untuk dapat mencapai area parkiran, Alika dan Yustaf harus terlebih dahulu melewati sebuah taman yang sepanjang pijakan kakinya dipenuhi oleh rerumputan hijau lalu terdapat juga beberapa pepohonan mangga menjulang. Angin dingin terkadang menyelisik dedaunan pohon-pohon tersebut dan menjadi satu-satunya sumber suara yang dapat didengar jelas oleh kedua telinga mereka setelah suara jangkrik. Alika tanpa sadar melihat ke atas langit dan tiba-tiba menghentikan langkahnya yang hampir akan ditabrak oleh Yustaf dari belakang. Ada apa? Belum selesai bertanya. Yustaf sudah menghentikan suaranya ketika dirinya ikut mendongak. Melihat ke atas langit yang dipenuhi oleh taburan bintang. Yustaf yakin sekali Alika sedang takjub dengan pemandangan langit berbintang itu. Indah ya? Tanya Alika tersenyum manis. Mendadak Yustaf teringat dengan masa kecilnya yang sering diajak melihat bintang bersama ibunya di halaman luar rumah atau kadang di atas atap rumah. Memakai teleskop. Masa-masanya dulu dan bagaimana ekspresinya ketika dulu melihat bintang. Sama persis dengan tatapan kagum Alika saat ini. Yustaf tersenyum tipis. Ini aneh. Entah kenapa perasaannya semakin mengatakan jika Alika adalah sosok wanita intelek yang sangat berbeda dari wanita bosi lainnya. Seolah ada daya tarik di dalam diri Alika yang membuat Yustaf semakin menganggapnya sebagai orang yang sederajat dengan siapapun. Alika seakan mampu membuat dirinya berada di garis yang sama dengan orang lain. Entah kenapa, Yustaf jadi semakin heran. Alasan apa yang membuat mantan suaminya Andrew memutuskan bercerai dari wanita ini? Indah ya, ujar Alika. Yustaf tersenyum lalu mengiyakannya dengan cepat. Mereka saling memusatkan sorot mata mereka tertuju lurus pada jutaan bintang yang tersuguhkan di atas sana. Ini pertama kali bagi Yustaf untuk menikmati keindahan panorama seperti ini bersama orang lain selain ibu atau adiknya. Mereka akhirnya sampai di area parkiran. Tepat di hadapan mobil putih Pajero Sport milik Alika. Yustaf yang baru akan masuk dan duduk di kursi setir langsung dicegah terlebih dahulu oleh Alika. Tunggu. Aku saja yang menyetir, ujar Alika. Yustaf tersentak. Kenapa memangnya? Tanya Yustaf. Kelihatannya tadi kamu terpaksa mengatakan bisa menyetir untuk memenangkan hati ibu saya kan? Sebelumnya saya sangat berterima kasih karena kamu sudah menghargai perasaan ibu saya dan tetap berusaha menjaga image kamu sebagai suami yang baik bagi saya. Lalu, sekarang kan ibu saya sudah tidak ada di sini. Jadi biarkan saya aja yang menyetir mobil, ujar Alika. Yustaf kembali tersentak. Apakah mungkin wanita ini sedang mengkhawatirkannya? Dari raut wajahnya juga, ia terlihat canggung ketika mengatakannya. Apakah mungkin yang dikatakannya barusan benar-benar dari hatinya? Alika si top businesswoman di tahun ini dengan sangat tidak disangka bisa memasang ekspresi wajah seperti itu dan justru mengkhawatirkan orang lain seperti dirinya. Yustaf sungguh heran. Sebenarnya, ucap Yustaf dengan kalimat menggantung.